Halo Sobat Pustaka, kalian tahu nggak kalau bahasa Jepang berada di peringkat ke-11 sebagai bahasa terbanyak di dunia yang paling diminati untuk dipelajari? Hal ini karena bahasa Jepang memiliki keunikan di mana tidak ada pelafalan huruf L di dalam kosakatanya. Selain itu, ada 3 jenis huruf dalam bahasa Jepang, yaitu kana, yaitu katakana, dan hiragana. Juga ada huruf kanji yang membuat banyak orang tertarik mempelajarinya. Kalau kamu juga tertarik mempelajari lebih jauh tentang bahasa Jepang, ada sebuah buku pintar berjudul Jago Kuasai Bahasa Jepang. Buku ini ditulis oleh Aditya Rizky Sarjana Sastra dan Bayu Septian Sarjana Sastra. Keduanya merupakan akademisi yang menaruh perhatian besar terhadap bahasa Jepang. Nah, ini dia bukunya, udah ada di tangan aku. Oh iya, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Baru Press di tahun 2021. Di dalamnya, kita akan mempelajari bagaimana pelafalan silabel dalam bahasa Jepang, struktur kalimat, dan huruf bahasa Jepang. Buku ini juga memuat kelas kata dalam bahasa Jepang, daftar kosakata mulai dari kata kerja, kata sifat, kata bantu, kata ganti tunjuk, kata sambung, dan kata bilangan. Karena pembahasannya lengkap tentang bahasa Jepang, buku ini jadi buku bestseller loh. Tentunya banyak dicari oleh teman-teman yang ingin bisa bahasa Jepang. Itu terbukti dengan banyaknya testimoni positif dari buku ini. Oh ya, selain itu, buku ini juga memiliki harga yang sangat terjangkau untuk sebuah buku yang mengupas tuntas tentang bahasa Jepang. So, kapan lagi bisa pandai berbahasa Jepang dengan investasi ilmu sebesar Rp54.000 saja? Cuma di buku Jago Kuasai Bahasa Jepang terbitan Pustaka Baru Press. Yuk, kita mulai pembahasannya. Pertama, kita akan mempelajari silabel bahasa Jepang. Huruf-huruf dalam bahasa Jepang terdiri dari beberapa silabel atau disebut juga onsetsu. Silabel dalam bahasa Jepang dilambangkan dengan huruf kana. Satu huruf kana dihitung satu silabel, tetapi ada kana gabungan yang dihitung 2 silabel seperti kya, sha, nya, dan mya. Lalu silabel bahasa Jepang terdiri dari huruf konsonan, vokal, dan semivokal. Vokalnya terdiri dari A, I, U, E, dan O seperti dalam bahasa Indonesia. Lalu ada konsonan vokal yang terdiri dari 1 huruf vokal dan 1 huruf konsonan seperti K, Ki, Ku, Ke, dan Ko. Selain itu ada konsonan semivokal terdiri dari 1 huruf konsonan, 1 huruf semivokal, dan 1 vokal yaitu sha, shu, sho, nya, nyu, nyo, dan yang lainnya. Sekarang kita bahas tabel suku kata dalam bahasa Jepang. Ada ka, ki, ku, ke, dan ko. Ini berlaku untuk huruf depan S, T, N, H, G, Z, D, dan sebagainya. Tapi tidak semua bisa berdampingan dengan berbagai huruf vokal. Seperti dalam silabel ya, hanya ada ya, yu, dan yo. Yang lainnya kamu cek sendiri deh di buku ini. Oh ya, ada beberapa catatan nih. Huruf N jika terletak di akhir kata akan dibunyikan eng. Seperti pada kata ginkoin akan dibaca sebagai ginkoin. Kemudian ada yo-on. Yo-on dapat dibunyikan dengan syarat jika huruf su kecil bertemu dengan huruf yang mengikutinya, seperti dalam akhiran ko dan t. Selain itu ada juga yang disebut mora. Mora adalah satuan terkecil dalam sebuah kata. Penulisan vokal ganda dalam hiragana seperti AA, II, atau UU harus dibunyikan juga karena nada panjang dihitung sebagai 2 mora. Ada juga tabel perubahan bunyi dalam huruf katakana dan juga hiragana yang namanya dakuon. Dakuon ini berupa penambahan tanda baca berbentuk tanda kutip 2 yang disebut tenten. Jika huruf K diubah dengan tenten akan berbunyi ga. Begitu juga dengan huruf sa. Jika diberi tenten akan menjadi za. Selanjutnya kita masuk ke gairaigo. Gairaigo adalah kata-kata serapan asing yang telah disesuaikan pelafalannya dengan bahasa Jepang. Penulisan gairaigo berasal dari kosakata dalam bahasa asing tersebut yang ditulis dengan menggunakan katakana. Jadi bukan hiragana ya. Ada beberapa aturan dalam penulisan kata serapan ini. Kamu bisa lihat di dalam buku ini. Berbeda dengan bahasa Indonesia, pola struktur kalimat bahasa Jepang terdiri dari subjek, objek, dan predikat.
Nah, kalau di bahasa Indonesia kita bisa ingat bahwa peletakan objek biasanya setelah predikat. Contohnya, jika dalam bahasa Indonesia ada kalimat saya makan nasi yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek, maka dalam bahasa Jepang kita akan menemukan kalimat watashi wa gohan wo tabemasu. Di sini watashi wa sebagai subjek, gohan sebagai objek, dan tabemasu sebagai predikat. Selain itu, untuk keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat dalam kalimat bahasa Jepang memiliki posisi fleksibel. Kita bisa meletakkannya di depan atau di tengah, asal jangan di akhir kalimat ya. Contohnya, jika dalam bahasa Indonesia ada kalimat saya makan nasi dengan sendok, maka dalam bahasa Jepang kita akan menemukan pola kalimatnya watashi wa gohan wo supun de tabemasu. Supun atau sendok akan terletak di tengah setelah objek. Seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa hiragana adalah salah satu huruf yang digunakan untuk menuliskan kata-kata yang berasal dari Jepang. Seperti nama tempat, nama istilah, atau nama orang. Nah, huruf hiragana ini terdiri dari 46 huruf. Kita coba beberapa pelafalannya ya. Ada sa, shi, su, se, dan so. Kita coba yang lain lagi. Ada da, ji, zu, de, dan do. Untuk contoh penulisan huruf hiragana, kamu juga bisa lihat di buku ini. Seperti kata ayaka akan dieja a, ya, dan ka. Akan ada 3 huruf dalam hiragana. Sementara dalam kata nihongo, kita akan mengejanya dengan ni, ho, en, dan go. Sehingga kita akan memerlukan 4 huruf hiragana. Di dalam buku ini, kamu juga bisa berlatih menulis huruf hiragana yang akan kamu pelajari. Selain huruf, kamu juga bisa berlatih menuliskan kata-kata dalam bahasa Jepang dengan menggunakan huruf hiragana di buku ini. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hiragana, sekarang yuk kita bahas katakana. Katakana adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan kata serapan yang juga berasal dari bahasa asing, seperti istilah asing, nama tempat, atau nama orang asing. Sama seperti hiragana, katakana juga terdiri dari 46 huruf. Nah, kita coba beberapa pelafalannya ya. Ada ka, ki, ku, ke, dan ko. Selain itu ada ra, ri, ru, re, dan ro. Bagaimana sih pelafalan dan penulisan kata menggunakan katakana? Contohnya, ada kata drama dalam bahasa Jepang akan dibaca sebagai dorama. Sehingga kamu memerlukan 3 katakana dalam penulisannya. Atau nama orang asing seperti Sukarno. Dalam bahasa Jepang, ejaannya menjadi Sukaruno. Sehingga ada 4 huruf katakana yang akan digunakan. Selanjutnya ada William. Dalam bahasa Jepang akan dibaca sebagai Wiriamu. Sehingga dalam penulisannya dibutuhkan 5 huruf katakana. Dalam penulisan kalimatnya, katakana bisa digabungkan dengan hiragana. Seperti kalimat, Diana berasal dari Inggris. Maka, Diana sang wa igirisu kara kimashita, di mana Diana dan Inggris, igirisu akan ditulis dalam katakana, sedangkan sisa kalimat lainnya ditulis dalam hiragana. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang huruf kanji ya. Jadi, kanji adalah huruf-huruf dari Cina yang telah diadopsi oleh Jepang pada sekitar abad keempat. Sebagian huruf kanji telah disederhanakan dari bentuk aslinya. Ada 2 cara dalam pembacaan kanji. Yang pertama, kunyomi atau cara baca Jepang yang diikuti dengan okurigana atau huruf hiragana yang mengikuti kanji dalam membentuk sebuah kata. Cara baca kedua ada onyomi, yaitu cara baca Cina, yang biasanya diikuti dengan huruf kanji lainnya. Jadi, setiap kanji dalam bahasa Jepang memiliki beberapa cara baca tergantung huruf yang berada di dekatnya dan arti yang berbeda pula meskipun bentuknya sama. Tenang aja, untuk kamu yang belum mahir membaca kanji, akan ada furigana, yaitu huruf-huruf hiragana yang berada di atas kanji. Nah, furigana ini akan membantu kamu membaca kanji yang ada di bawahnya. Huruf kanji itu ada banyak sekali. Data terakhir, ada sekitar 2136 buah kanji yang digunakan oleh masyarakat Jepang.
Jumlah coretannya dimulai dari 1 coretan sampai 23 coretan. Nah, di buku ini ada berbagai contoh huruf kanji yang bisa kita latih untuk memahami bagaimana cara menulisnya. Nah, di buku ini ada juga berbagai macam contoh percakapan dalam berbagai tema. Kamu bisa membacanya bersama temanmu agar bahasa Jepangmu semakin lancar. Kita coba lihat beberapa contohnya ya. Misalnya ketika kamu pergi ke rumah sakit. Kau iro gawaru desu ne, do shimashita ka? Bahasa Indonesianya, kamu kelihatan pucat. Apa yang terjadi? Temanmu bisa menjawab dengan kino kara atama ga itai desu. Artinya, saya sakit kepala sejak kemarin. Netsu ga arimasu ka? Apakah demam? Temanmu mungkin akan menjawab, sukoshi netsu ga arimasu. Ya, sedikit demam. Selanjutnya ada contoh lain nih, kalau kamu dan temanmu mau pergi makan. Nani ga ii desu ka? Masakan apa yang kamu mau? Temanmu akan menjawab Indonesia ryori desu. Masakan Indonesia. Kamu bisa menjawabnya dengan, ya, Jawa restoran ikimashou. Sate nani ni shimasu ka? Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke restoran Jawa. Nah, kamu mau pesan apa? Temanmu bisa menjawab, anatawa nani o tabimasu ka? Kamu mau makan apa? Kamu bisa menyebutkan pesananmu. Watashi wa kino soto o tabimashita. Sore de kyou wa yakisoba ni shimasu. Saya kemarin sudah makan soto, maka hari ini akan makan mie goreng. Temanmu bisa menjawab dengan, watashi mo oneji desu. Chumon shite kudasai. Saya juga sama, tolong pesankan ya. Atau ada juga percakapan yang membahas hobi. Misalnya, kamu bisa bertanya, anata no shumi wa nan desu ka? Hobi kamu apa? Jawabannya bisa begini, saka desu, sepak bola. Kamu bisa melanjutkannya dengan saka o yaru koto desu ka? Sore tomo saka o miru koto desu ka? Bermain sepak bola atau menonton sepak bola? Jawabannya bisa saka o yaru kotomo saka o miru kotomo suki desu. Saya suka bermain sepak bola, juga suka menonton sepak bola. Nah, itu adalah beberapa contoh percakapan dalam buku ini. Kamu bisa menemukan puluhan tema percakapan lain yang bisa kamu gunakan untuk berlatih. Buku ini juga memuat beberapa idiom, ungkapan dasar, dan peribahasa dalam bahasa Jepang. Misalnya, dalam kata kepala atau atama, kita bisa menemukan idiom atamana ireru, artinya menghafal. Selain itu ada telinga atau juga mimi. Tapi kalau dalam idiom, ketika ada yang bilang mimi ga hayai, berarti dalam bahasa Indonesia artinya mengetahui info lebih cepat dari orang lain. Kamu juga bisa menemukan idiom dari kata kao yang artinya wajah. Kalau ada yang bilang kao o subupsu, artinya mencoreng kehormatan seseorang. Bisa sangat berbeda kan? Ada berbagai idiom yang digunakan dalam bahasa Jepang terkait dengan berbagai anggota tubuh. Kamu baca sendiri ya di buku ini. Selain idiom, ada juga ungkapan dasar yang bisa menjadi bekal kamu dalam berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Misalnya kalimat ohayo gozaimasu atau selamat pagi. Kalau kamu bertemu dengan orang Jepang di siang hari, kamu bisa menyebutkan konnichiwa. Sedangkan di malam hari, kamu bisa bilang konbanwa. Nah, ada banyak lagi ungkapan dasar yang bisa kamu hafalkan dan pelajari di buku ini. Dalam bahasa Jepang ada juga berbagai peribahasa. Disebutnya koto waza. Contohnya, toki wa kanenari. Artinya, waktu adalah uang. Yang lain, iwanu gahana. Diam adalah emas. Sama ya kayak bahasa Indonesia. Peribahasa lainnya bisa kamu pelajari sendiri supaya kamu lebih pandai dan mengenal bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, selain kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari, ada juga kalimat tidak baku yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak muda di Jepang banyak nih yang menggunakan kata-kata ini. Misalnya, taihen, artinya gawat. Ada juga choi kawaii, artinya lucu banget. Mereka juga bisa bilang hidoi untuk bilang jahat atau yata untuk yay. Yang lain ada banyak lagi. Kalau kamu mau gaul dalam bahasa Jepang, kamu bisa baca buku ini supaya lebih mengerti. Sekian pembahasan buku Jago Kuasai Bahasa Jepang kali ini. Gimana?
Makin tertarik kan mempelajari bahasa Jepang? Menurutku, buku ini memiliki isi yang lengkap dan pembahasan yang seru. Buku ini bisa digunakan dengan mudah oleh orang yang belum pernah belajar bahasa Jepang maupun yang mau tahu lebih banyak dalam memperdalam pengetahuan bahasa Jepang. Kamu harus punya deh. Oh ya, buku Jago Kuasai Bahasa Jepang ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat. Atau bisa juga kamu beli di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Sampai bertemu di pembahasan buku dari penerbit pustaka baru lainnya. Watashi wa ita desu. Sayonara!